anak-anak, pagi ini saya mau ajak kalian untuk memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kalian berdiri dulu. Kita akan angkat satu pujian judulnya Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Siap ya? Tepuk tangan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lebih semangat lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat satu pujian dulu ya. Lingkupiko. Dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, Sekali lagi kita naikkan pujian ini ya. Lingkupiko. dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Anak-anak, lagu ini mengajarkan kita untuk tetap tenang. Walaupun badai bergelora, biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan.
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Kami tenang Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kau telah membangunkan kami. Kami mau siapkan waktu kami untuk mendengarkan firman. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam sehat, tetap jaga jarak, cuci tangan, kalau pergi keluar dari rumah memakai masker. Anak-anak, kalian pasti masih dalam keadaan baik semua. Saya yakin perlindungan Tuhan ada dalam diri kalian semuanya. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melihat tayangan video berikut ini. Yuk kita sama-sama kita lihat. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi, tentu saja itu bukan rencana yang baik. Sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat.
Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang, angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Anak-anak, setelah kalian melihat tayangan video, ada beberapa hal yang akan kalian tangkap anak-anak ya. Khotbah pagi hari ini kita ambil dari Yunus 2 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Anak-anak, setelah kalian melihat tayangan video, kalian akan melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan Yunus, dalam pelayanan Yunus. Anak-anak, di situ akan ada 3 hal yang penting yang akan kalian tarik benang merahnya, yaitu pemberontakan Yunus. Karena Yunus diperintahkan Tuhan untuk pelayanan di kota Niniwe, tetapi Yunus memberontak malah pergi ke Tarsus. Yang kedua adalah pertobatan, di mana setelah Yunus memberontak kepada perintah Tuhan, kemudian Yunus bertobat, meminta ampun kepada Tuhan. Dan di situ di ayat itu dikatakan bahwa lalu ikan itu diperintahkan Tuhan untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Kemudian setelah ada pemberontakan, kemudian ada pertobatan, di situ ada pemulihan atau pengampunan yang dari Tuhan. Anak-anak, apapun yang terjadi dalam hidup kalian, mungkin kalian pernah memberontak, pernah melakukan kesalahan, atau pernah berbohong atau mencuri. Cepatlah bertobat kepada Tuhan, karena Tuhan menunggu pertobatan kita. Dan jangan lupa, seperti Yunus, lalu ikan itu diperintahkan Tuhan untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Kita pun akan diselamatkan dan pengampunan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Ya anak-anak, kemudian kita akan ingatkan anak-anak kita ayat hafalan kita pekan ini diambil dari Yohanes 3 ayat 15. Yuk kita semuanya buka Alkitab, yang belum hafal tapi yang hafal, yuk kita bersama-sama dengan misa ini. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ya, sekali lagi Yohanes 3 ayat 15.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sekian dulu anak-anak firman Tuhan pada hari ini kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Salam sehat. Anak-anak, sebelum kita akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar, panjang pengampunan, menanti-nantikan anak-anak untuk kembali kepada Tuhan, untuk mendapatkan berkat blessing yang berasal dari Tuhan, untuk mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Tuhan, apabila anak-anak dari SD Kristen Terang Bangsa ini ada yang berbuat salah, ada yang melakukan dosa, biarlah dengan firman pagi hari ini cepat-cepat kembali kepada Tuhan dan pengampunan Tuhan turun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami diberkati, kami mendapatkan makanan yang cukup dan memperoleh tempat tinggal yang baik yang sudah Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala pujian, hormat, syukur. Haleluya. Amin.